punya ini. Jalan pelan-pelan, lu pegang. Tetap sendal. Aduh, mama. Aduh. Aduh. Iya. Saya kasih taruh sapu helm dulu. Titip helm. Helm gimana? Pakai masker. Masker. Oke. Iya. Pelan-pelan. Baru ibu taruh motor di sekolah. Iya, di bawah. Oh, tak ketitip di situ. Tadi saya titip sudah. Buang. Awas apa di sini? Hati-hati. Apa namanya kayak? Ih, saya tidak bawa. Berarti kita tunggu sudah sama-sama sini. Bapak, tunggu dulu. Bapak tunggu Ibu Mida dengan nih, Tunggu teman-teman yang lain. dengan nih siapa ini? Kita ke sebelah. Ada ini kita kalau pergi sekarang. Ya, apa ini? Nyampe. Oh, SD di sana. Suruh bikin video baru terang mengangas ini. Ini orang ada lap-lapnya. Ada. Oh, itu Ibu Binahong kah? Binahong kah? Yang merambat itu ya? Siapa Binahong terat ini? Saya juga. Kangkungnya subur. Ada suara ya? Oleh karena itu, pada kesempatan Ini kenapa belok ke sini? saya mewakili keluarga besar mengucapkan banyak terima kasih pertama kepada Bupati Kabupaten, Bapak Bupati Kabupaten Papua. Pada waktu itu, Bapak Bupati ini sudah ada di bandara. Nanti sebentar baru saya sampaikan lagi ceritanya. Kemudian terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu Wakil Bupati Kabupaten Fakfak, juga Bapak Sekda Kabupaten Fakfak, yang mana telah memfasilitasi dalam hal ini yang untuk menyampaikan apa yang menjadi kendala dari keluarga adalah pengurus PGRI Kabupaten Fakfak. Sehingga pada kesempatan ini juga kami menyampaikan kepada pengurus PGRI Kabupaten Fakfak yang begitu cepatnya untuk menangkap apa yang menjadi kendala. Karena tiket yang dibeli itu dari bau-bau hanya dari Makassar hanya sampai di Tua. Tapi toh dengan kecekatan dari Ketua PGRI sehingga terima kasih juga kepada pihak Pelni Kota Tual yang telah membantu keluarga. Kepada Bapak Raja Kota Tual kami menyampaikan terima kasih. Keluarga Bapak Teddy Yelerubun di Kota Tual, keluarga besar Beruatwaring yang ada di Tual, keluarga Bapak Teddy Yamko di Tual, keluarga Kampung Dula Laut di Tual, pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak yang juga telah merawat Ibu Yanti selama beberapa hari bahkan beberapa minggu di rumah sakit. Kemudian terima kasih juga kami sampaikan kepada PT Pelni Kabupaten Fakfak
Juga terima kasih kepada generasi muda Verbamora yang telah ikut ambil bagian dalam keberangkatan dan sampai penjemputan Ibu terkasih. Juga lingkungan Santa Maria Paroki Santo Paulus yang selama beberapa hari menanti kedatangan jenazah dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa, Pengasih dan Penyayang, mengampuni dosa kita dan mengaruniakan kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, hanya Engkaulah yang dapat menghidupkan orang mati. Hamba-Mu Maria Irianti mohon percaya akan kebangkitan putra-Mu dan mengharapkan hidup bahagia bersama Engkau. Bebaskanlah dia dari segala dosanya, supaya pada hari kebangkitan ia menikmati kemuliaan-Mu. Demi Yesus Kristus putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan meraja bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Entah hidup, entah mati, kita milik Tuhan. Pembacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Saudara-saudara, tak seorang pun di antara kita hidup bagi dirinya sendiri, dan tak seorang pun mati bagi dirinya sendiri. Sebab kalau kita hidup bagi Tuhan, dan kalau kita mati bagi Tuhan. Jadi, baik dalam hidup maupun dalam mati, kita tetap milik Tuhan. Karena dengan maksud inilah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan bagi orang hidup maupun orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Mati 214. Yang mendengar
sertamu. Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menengadah serta berdoa, Bapa, aku menghendaki agar semua orang yang kau serahkan kepadaku tinggal bersamaku di tempat aku berada, supaya mereka memandang kemuliaan yang telah kau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mencintai aku sebelum dunia tercipta. Bapa yang adil, dunia tak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau. Dan mereka mengetahui bahwa engkau mengutus aku. Aku telah menyatakan namamu kepada mereka dan akan tetap menyatakannya, agar cintamu kepadaku menetap dalam hati mereka, seperti aku pun berada dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, inilah kenyataan kita sebagai orang beriman. Orang beriman yakni orang yang percaya kepada Tuhan, Sang Pencipta kehidupan kita, dan yang membawa kita tidak hanya hidup saja di dunia ini, tetapi dalam kemuliaan surgawinya. Kenyataannya yaitu bahwa kita sekarang yang sedang bersiarah di dunia ini ada bersama-sama dengan orang lain, dan orang lain juga saling mendukung satu sama lain. Dalam arti bahwa kita boleh menikmati kasih yang merupakan pemberian dari Tuhan. Inilah kenyataan hidup kita di dunia ini. Seperti yang kita dengar dalam ucapan terima kasih tadi, apa yang dialami oleh almarhumah, yaitu ada banyak sekali orang yang ikut serta prihatin atas penyakitnya, melayaninya secara medis, memberi dukungan moral, dukungan rohani, dan juga pada saat dia meninggal, bantu dari berbagai macam lembaga pihak terkait untuk kelancaran proses pemakaman. Ada begitu banyak hal-hal yang boleh kita ceritakan dalam ungkapan kehadiran kita selama ada di dunia ini. Orang-orang yang mencintai kita membuat kita ini percaya, dan dengan kepercayaan itu juga termasuk pada situasi yang duka, kita tidak jatuh pada jurang untuk putus asa, tetapi diteguhkan. Dan peneguhan ini menjadi lebih sempurna karena diteguhkan di dalam iman. Iman sebagai orang yang percaya kepada Tuhan bahwa ada kehidupan yang baru. Dan inilah realitas yang kedua, yaitu kita berbicara tentang kehidupan pada langit dan bumi yang baru, Yerusalem yang baru, sebagaimana dilukiskan sejak dari Perjanjian Lama, bahwa tempat di sana itu orang dipersatukan dalam perjamuan abadi di puncak Gunung Sion, tempat kediaman Allah. Disajikan hidangan yang bersumsum dan yang berlemak, kerudung duka dilucuti, tetesan air mata dihapus. Suatu suasana yang menggambarkan ada kebahagiaan, termasuk juga pelepasan dari apa yang boleh diderita tubuh yang sedang bersiarah di dunia ini. Sehingga dengan kita mengetahui bahwa almarhum sebelum meninggalkan kita ini